Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang perlu pertama kali akan kita bicarakan, dan ini pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Syekh Islam Ibn Taimiyah di sini, an uluwillahi ala sairi makhluqatihi. Allah tinggi di atas semua makhluknya. Nanti pulang buat perbandingan. Kalau punya kitab Asy'ari, coba perhatikan ketika ditanyakan tentang soal yang sama bagaimana jawabannya. Kemudian hitung kitab mana yang paling banyak Quran dan sunnahnya. Ini karena kitab ini paling sedikit Quran dan sunnah. Coba kita perhatikan kitab mereka banyak tidak Quran dan sunnahnya. Pertanyaan pertama tentang Allah tinggi di atas semua makhluknya. Tinggi di atas semua makhluknya. Pertanyaan ini bercerita tentang tinggi zatnya, bukan tinggi sifatnya Allah. Karena semua kaum muslimin sepakat sifat Allah itu paling tinggi. Bukan tinggi qahar, tinggi kekuatan. Karena semua kaum muslimin sepakat kalau Allah itu paling tinggi kekuatannya, paling tinggi kekuasaannya. Yang jadi pertanyaan ditanyakan ke beliau tentang tinggi zatnya. Allah secara zat tinggi ataupun tidak? Ini pertanyaan. Kita perhatikan jawaban beliau. Ini hampir semua puluhan yang beliau sebutkan di sini antara ayat Allah, Al-Quran dan sunnah baginda Rasul yang sahih. Beliau mengatakan ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'u. Ayat yang pertama, kepadanya, kepada siapa? Kepada Allah. Yas'udu, naik semua perkataan-perkataan yang baik. Wal amalu salih yarfa'u, dan amal-amal salih itu diangkat, ditinggikan oleh Allah. Naik kemana? Ini yang jadi pertanyaan, naiknya kemana? Kalau yang turun bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Turun dari siapa? Turunnya dari siapa? Bukan Allah yang turun, perintahnya. Perintahnya di atas, turun ke bawah. Allahnya di mana? Yang di sini naiknya ke siapa? Kalau naiknya di sana tidak ada apa-apa, kosong. Rupanya di atas tidak ada apa-apa, kosong. Jadi artinya amal saleh itu akan naik, dan Allah di mana? Nanti kita khawatirkan rupanya fal'iyadzubillah, Allahnya di bawah, amal salehnya di atas. Pahalanya, gudangnya di atas, rupanya Allahnya di bawah. Maka ini perlu kita pahami ayat dengan betul-betul. Cukup ayat ini menjadikan kita paham tentang pembahasan istiwa dan tingginya Allah secara zat. Wa qauluhu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku yang mewafatkanmu wahai Isa, wa rafi'uka ilayya. Tentunya wafat di sini baik wafat secara wafat yang kita pahami meninggal, ataupun wafat cuma qabd ruh. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan tidur itu juga wafat. Padahal dalam kondisi tidur ruh kita masih bersama kita. Kalau tidak ada ruh bagi orang yang tidur, artinya dia mayit. Layak tidak kalau kita lihat orang yang tidur kita mengatakan dia mayit? Ini tidak layak. Ruhnya, rupanya bukan semua ruh yang terangkat. Ini juga jadi pembahasan nanti akan kita bicarakan. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Tidak khawatirkah kalian, amankah kalian dengan zat yang di langit? Ini fis sama harus kita pahami. Jangan nanti diceritakan Tuhan Wahabi, Tuhan Salafi itu kayak Tuhannya sembokong. Jadi duduk berbarengan di langit. Apa maksud di langit? Fis sama. Para ulama sepakat, bahkan Ibn Taimiyah di sini mengulangi beberapa kali, fi itu artinya ala. Di langit artinya atas. Kalau anda menerjemahkan langit itu langit yang kita pahami, artinya atas. Ijma' ahlu sunnah ba'inun min khalqihi. Allah itu tidak bercampur dengan makhluknya, terpisah dari makhluknya. Tidak mungkin Allah bercampur dari makhluknya. Sekarang coba kita buat ini satu pernyataan Ibn Taimiyah menarik. Beliau mengatakan itu kaidah qat'iyah, dalil yang bisa mendiamkan orang-orang yang iktiraf, yang menolak ayat-ayat yang beliau sebutkan. Dalam hadis Imam Bukhari Allah mengatakan Allahu kana wa lam yakun ma'ahu syai'. Allah sudah ada dan tidak ada apapun bersama Allah. Allah ada, tidak ada apapun bersama Allah. Wa lam yakun qablahu syai'. Tidak ada apapun sebelum Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Kalau Allah beristiwa di atas arsy sebelum diciptakan arsy, istiwanya di mana? Ini jawabannya. Allah ada, tidak ada apapun bersama Allah. Bahkan dalam doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, antal awwal wa laysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau al-awwal, yang pertama, dan tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Wa antal akhir, dan engkau yang terakhir. Wa laysa ba'daka syai', dan tidak ada sesuatu setelahmu.
Ini coba kita buat dalil akli. Kalau coba main logika-logikaan, ini ada dalil aklinya. Beliau katakan sekarang Allah ada, Allah akan menciptakan makhluknya. Diciptakan tidak makhluknya? Tentunya Allah menciptakan makhluknya. Kita semua ciptaan Allah. Yang jadi pertanyaan, di mana Allah ciptakan makhluknya? 4 kemungkinan, cuma tidak ada kemungkinan lain. Allah ciptakan makhluknya pada zatnya Allah, di dalam dirinya, dan Allah biarkan makhluknya dalam dirinya. Mungkin tidak ini? Mungkin kita berada dalam Allah? Mustahil, tertolak. Ini pertama, tertolak. Yang kedua, Allah ciptakan pada zatnya, dalam dirinya, kemudian tiba-tiba Allah keluarkan makhluknya keluar dari dirinya. Ini mungkin tidak? Tidak. Mustahil Allah menciptakan dalam dirinya makhluknya. Kalau kita mengatakan demikian, kita sudah jadi kafir, karena mengatakan Allah bercampur dengan makhluknya. Kemungkinan yang ketiga, Allah menciptakan di luar, kemudian memasukkan makhluknya ke dalam dirinya. Ini juga mustahil, karena kita bukan berada di dalam zatnya Allah. Cuma satu sekarang kemungkinan yang terakhir, Allah menciptakan makhluk ini di luar zatnya Allah, dan membiarkan makhluk ini di luar zatnya Allah. Dari 4 kemungkinan akal yang tidak mungkin anda punya pilihan yang 5. Ini menyatakan apa? Kalau makhluk itu ba'inun min khalqihi, makhluk terpisah dari Allah. Makhluk zatnya Allah bukan berada dalam zatnya makhluk. Maka ini kemungkinan-kemungkinan yang kita sebutkan ini secara akal yang sehat dan logis mengatakan kalau Allah itu ba'inun min khalqihi. Kemudian baru kita tentukan mana yang layak untuk Allah. Ada makhluk, ada Allah. Layak tidak kalau kita mengatakan fal'iyadu billah, Allah itu di bawah, kita di atas? Tidak layak. Layak tidak kalau kita mengatakan kita di samping, Allah di samping? Tidak layak. Samping kiri, samping kanan? Tidak layak. Allah di depan kita ataupun di belakang kita? Tidak layak. Secara akal yang logis, yang belum terkontaminasi dengan filsafat-filsafat yang tidak punya pegangan, kita akan mengatakan yang layak untuk Allah itu tinggi. Allah tinggi atas semua makhluknya, zatnya tinggi atas semua makhluknya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari semua makhluknya, tidak sedikit pun bercampur dengan makhluknya, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Beristiwa di atas arasy bukan karena Allah butuh arasy. Makanya pertama kali Allah ada dan arasy belum ada. Wa summa khalaqal arsy, kemudian Allah menciptakan arasy alal ma, menciptakan arasy itu di atas air. Rupanya sebelum diciptakan arasy sudah terlebih dahulu diciptakan air. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini semua dalil akli dan dalil syar'i menunjukkan kalau Allah ba'in min khalqihi, terpisah dari hamba dan makhluk-makhluknya. Amintum man fis sama, apa artinya? Apakah kalian merasa beraman dari zat yang berada di atas langit? Fis sama, fi di sini artinya ada, atas langit. Kecuali kalau anda mengartikan as-sama itu dari kata sumu, artinya tinggi. Zat berada di ketinggian, maka di sini bisa anda mengartikan fi itu di. Tapi kalau anda mengatakan as-sama itu langit, fi di sini artinya ala, atas. Jadi jangan terpikiran nantinya, tidak perlu mereka mengharuskan kita meyakini kalau Allah itu berada di dalam langit, dikelilingi oleh para malaikat dan dayang-dayangnya seperti Tuhannya Songgokong. Ujung-ujungnya seperti Tuhannya Songgokong. Pahami dulu apa yang beliau yakini sebelum kita membantah beliau. Maka tidak menarik kalau kita membaca buku lawannya, yang kita baca buku musuhnya. Baca bukunya. Hari ini bukan karena saya Wahabi saya membaca Majmu' Fatawa, karena mereka mengatakan kitab ini sesat, saya pelajari kitabnya. Saya tidak membaca buku karya orang lain yang bermusuhan dengan Ibnu Taimiyah. Kita pelajari apa yang beliau sebutkan.